Oke, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertemuan kali ini ya. Jadi tadi agak sedikit ada trouble pada kamera, jadi saya menggunakan kamera laptop saja. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan sedikit materi untuk kelas 8 ya, dengan judul kedudukan, fungsi dan peranan Pancasila ya. Jadi kelas 8 di bab 1 ya untuk kurikulum 2013. Oke, kita langsung saja. Karena di kondisi saat ini, di mana keadaan kita sedang diterpa bencana pandemi virus ya, maka kita mau tidak mau belajarnya secara jarak jauh. Baik, kita akan ke materi. Kedudukan, fungsi dan peranan Pancasila. Pancasila sendiri itu dia memiliki sesuatu karisma yang mana bisa menyatukan segala macam perbedaan, segala macam prinsip hidup dan lain-lain di dalam kehidupan masyarakat Indonesia ya. Walaupun kemarin sempat ada isu bahwa Pancasila sendiri ada yang mau diarahkan ke ideologi-ideologi lain ya, tapi pada dasarnya ideologi Pancasila itu sudah final, tidak dapat diganggu gugat. Itu adalah pondasi bangsa Indonesia ya, pondasi negara Indonesia, jadi tidak dapat diganggu gugat ya. Mau agama apapun, mau suku apapun, kita dinaungi oleh ideologi negara Pancasila ya. Jadi Pancasila ini adalah pangkal ya, atau ajaran maupun aturan yang memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menjalankan Pancasila ini ya. Makanya kita lihat dari ada kedudukan di situ ya. Kita lihat saja ya. Di sini ada kedudukan Pancasila mempunyai kedudukan yang sifatnya tetap. Seperti saya bilang tadi, mau kamu seperti apapun, suka atau tidak suka ya, bagaimanapun perubahan zaman saat ini ya, tahun 80-an, tahun 90-an dengan tahun sekarang itu pasti berbeda. Sangat berbeda. Apa yang berbeda? Kita lihat dalam kehidupan sehari-harinya berbeda. Cara komunikasinya berbeda. Ya, cara pandangnya berbeda, teknologinya berbeda. Apakah Pancasila masih mampu untuk menaungi itu? Masih mampu. Ya, kita akan bahas nanti persilanya, ya. Dan ini sangat lekat kepada kehidupan sehari-hari ya, Pancasila. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari kita otomatis sudah menjalankan gitu ya. Nggak mesti kalian harus membaca per konteks-konteks, tapi kita sebenarnya Pancasila ini sudah kita jalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kenapa? Karena founding father kita, ya, pendahulu-pendahulu kita, ya, pemimpin-pemimpin bangsa terdahulu memang mengambil intisari kehidupan bangsa Indonesia untuk dimasukkan di dalam sila-sila yang ada di Pancasila, ya, atau dasar-dasar Pancasila tadi, ya. Kemudian di sini Pancasila juga terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya. Di alinea keempat khususnya di situ sudah jelas ada tujuan, ada cita-cita kita, kemudian ditutup oleh Pancasila ya, tidak bisa diganggu gugat lagi. Oke, kita lanjut. Kemudian kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia itu adalah salah satunya kesepakatan bangsa Indonesia. Jadi bukti bahwa Pancasila merupakan hasil kesepakatan ya. Ini dapat ditinjau dari yang pertama ada justifikasi yuridis atau Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR atau TAP MPR. Kemudian justifikasi teoritis dan filsafati ya. Jadi filsafati ini adalah alinea kedua, alinea keempat. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ada 4 alinea ya. Ada 4 alinea. Di situ ada alinea 1 sampai alinea 4 ya. Nanti bisa dibuka ya. Kita menggunakan buku ini ya. Ini buku dari Erlangga. Jadi kalian bisa dibaca dulu ya di halaman 3 sampai halaman 5 kalau memang kalian ingin
tahu ya secara rincinya ya. Kemudian adalah sosiologis historis ya, nilai-nilai kedaerahan. Ini yang sangat penting. Kenapa? Bangsa Indonesia ini rawan konflik. Kenapa rawan konflik? Kenapa? Karena nilai-nilai kedaerahannya beda-beda. Nilai-nilai kedaerahannya beda-beda. Kita adalah bangsa multikultural ya. Kita ratusan suku, ratusan bahasa, ratusan kebiasaan dan ratusan budaya. Ini penting. Dan Pancasila itu sudah diambil di dalam nilai-nilai kedaerahan kita. Sudah diambil. Apa yang diambil adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dipakai kita. Kemudian yang kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia untuk pertama sebagai dasar mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Jadi kedudukan Pancasila sendiri itu paling atas sebagai sumber dari segala macam sumber hukum dalam menjalankan kenegaraan. Ya. Contoh, saya beri satu contoh, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam mengeluarkan kebijakan, di dalam mengeluarkan peraturan, kita tidak boleh melanggar asas-asas religius kita. Tidak boleh melanggar asas-asas atau dasar-dasar keagamaan kita. Agama Indonesia yang diakui banyak ya, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Kemudian bersifat tetap, kuat dan tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk oleh MPR, DPR hasil pemilihan umum. Tidak bisa serta-merta langsung merubah Pancasila. Apa yang diajukan oleh undang-undang DPR atau MPR? Yang diajukan adalah undang-undang, pengajuan undang-undang setiap hari, rancangan undang-undang. Ya, boleh dari eksekutif maupun legislatif ya. Selanjutnya merupakan kaidah negara yang fundamental ya. Maksudnya apa? Dasar tertulis. Jadi hukum dasar tertulis undang-undang dasar. Hukum tidak tertulis atau konvensi. Dan semua hukum atau peraturan perundang-undangan harus bersumber dari Pancasila. Harus bersumber dari Pancasila, nggak boleh enggak. Ya. Kemudian yang bisa contoh sila keempat. Ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau mengambil keputusan, merubah peraturan harus gimana caranya? Musyawarah. Boleh seperti saat ini ya, sering voting. Voting itu dilakukan ketika di dalam musyawarah tidak didapatkan titik temu. Tidak didapatkan titik temu, silakan melakukan voting. Itu akhir, jangan sebelum musyawarah kita langsung voting. Ya nanti kalau ada pertanyaan silakan komen atau langsung hubungin saya. Perwujudan nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan bersifat imperatif atau mengikat. Itu tadi, kalau mengikat suka tidak suka, mau tidak mau harus ikut. Ya, nggak ada lagi alasan. Ya. Yang pertama, mengikat bagi penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu sopo? Ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Kekuasaan di Indonesia dibagi 3. Ya, eksekutif siapa? Presiden dan wakil presiden. Legislatif siapa? Ada DPR, MPR, ya, DPD. Kalau di daerah DPRD. Kemudian yudikatif apa? Ada MK, KY. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, ya, kemudian ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, kemudian ada lembaga-lembaga lagi selain itu tapi di luar kekuasaan ya, BPK ya, Jadi BPK juga sebagai lembaga penting ya, di dalam penyelenggaraan negara. Ya, yang kedua adalah lembaga negara di bawahnya. Lembaga negara di bawahnya seperti kementerian-kementerian. Ya, ada pariwisata, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan. Itu lembaga-lembaga negara ini ya harus patuh terhadap nilai-nilai Pancasila. Maksud nilai apa? Apa yang di dalam perintah yang ada di dalam sila-sila Pancasila itu wajib dijalankan. Contoh, di dalam misalkan dalam Kementerian Pangan ya atau Pertanian,
Nilai-nilai Pancasila sila kedua, atau kita ambil sila kelima. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia ataupun bangsa Indonesia sendiri memiliki hak mendapatkan, ya kan, kebutuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang siapa yang nyiapkan? Negara. Dengan cara apa? Dengan cara-cara yang memang sudah diatur oleh para ahli-ahli di kementerian tersebut. Kemudian lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan seperti Ormas, LSM ya, lembaga kemasyarakatan, itu juga harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila, walaupun ormasnya mengatasnamakan suku ataupun golongan-golongan tertentu. Ada komunitas motor, ada ormas agama, ada ormas suku. Itu harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila, tidak boleh melanggar. Karena apa? Karena hukum tertulis itu sudah jelas, ya, di bawah naungan Pancasila. Pancasila, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, ya kan? Jadi harus benar-benar. Kemudian warga negara Indonesia dimanapun berada, mau kamu di luar negeri, mau di dalam negeri, wajib hukumnya tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Wajib. Walaupun nanti kalau kamu misalkan orang Indonesia berangkat ke negara Malaysia, tapi kamu harus tetap ikut aturan orang Malaysia ataupun negara Malaysia. Nggak bisa kita membawa aturan negara kita ke negara orang lain, ya. Walaupun secara administrasi kita harus memenuhi apa yang sudah ditentukan orang Indonesia. Contohnya negara Indonesia mewajibkan kalau pengen keluar negeri harus punya visa dan paspor, ya kan gitu. Itu kita harus penuhi dan memiliki KTP, ya, dan lain-lain. Kemudian penduduk seluruh wilayah Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, Pancasila itu. Kenapa? Tidak perlu kita ngotot pengen memaksakan ideologi lain. Kenapa? Karena nilai-nilainya sudah semuanya ada. Contoh, misalkan ada ideologi lain, ideologi suku A, pengen, tidak perlu mengganti Pancasila. Kenapa? Karena nilai-nilainya sudah diambil dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia sampai saat ini. Sangat-sangat masih relevan, ya. Sini kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang berdasarkan TAP MPR nomor 3 di tahun 2003 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, ya. Jadi yang mau catat silakan catat, yang penting-penting saja, ya, tidak perlu dicatat semua. Oke, pandangan hidup masyarakat. Kemudian pandangan hidup masyarakat itu ada maksudnya apa? Kita ke depan sudah tahu harus apa. Kita ke depan melakukan sesuatu jangan melanggar apa. Jadi ada pondasi di mana. Jadi kalau rumah itu, ya, kalau rumah itu penting adalah pondasi. Nggak ada pondasinya jatuh, hancur rumah itu. Nah itu juga sebagai pondasi negara kita Pancasila. Kalau nggak ada Pancasila, hancur. Indonesia sangat rentan sekali dengan konflik, ya. Sedangkan adanya Pancasila saja masih ada konflik, ya. Kemudian ada cita-cita negara, ya, di dalam pandangan hidup. Cita-cita negara kita mau dibawa kemana? Oh, melihat apa? Melihat Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Negara Indonesia adalah negara beragama, bukan negara agama. Itu diperhatikan. Indonesia adalah negara beragama, bukan negara agama. Itu perlu ditekankan, ya, buat teman-teman yang lain. Kenapa dikatakan beragama? Karena agamanya memang macam-macam, banyak, ya. Ada dari agama satu, ya, sampai selanjutnya. Bukan negara agama, gitu. Itu perlu ditekankan. Di sini apa? Berarti ketuhanan yang Maha Esa, yang berketuhanan, yang punya agama. Kenapa agama nomor 1? Walaupun tanggal 22 ada Piagam Jakarta Charter. Di situ apa? Pada tanggal 18 itu, 18 Agustus, ya, para tokoh agama kita, para ulama kita, ya, para pendiri bangsa kita, ada kaum nasionalis, kaum agamis, ya, bertemu dengan tokoh-tokoh Indonesia bagian timur untuk membicarakan apa? Kalau sila pertama yang masih bunyinya menjalankan syariat Islam, ya, untuk para pemeluknya, walaupun ada akhirnya, ya, para pemeluknya itu kurang setuju Indonesia bagian timur pada waktu itu. Sejarahnya begitu.
akhirnya melakukan pertemuan dan rapat hasilnya apa? Menjadikan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Untuk mengayomi semua agama. Cita-cita negara kita. Ya, ada nasionalis, ada agamis, ya, tokoh-tokoh lain, ya. Kemudian ada cita hukum, ada konstitutif, ya. Kemudian regulatif dan cita-cita lainnya. Oke, jadi kalau ada pertanyaan silakan dilanjut di bawah, ya. Kemudian ada, ini adalah seperti piramida, ya. Maksudnya adalah tahapan kedudukannya, ya. Di sini dijelaskan bahwa Pancasila paling pertama, baru di bawahnya. Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, sila keberapa tadi? Alinea keberapa? Alinea keempat. Ya. Nah, ini cita hukum kita, ya. Jadi memang harus berdasarkan batang tubuh dan penjelasan. Batang tubuh itu ada pasal-pasal yang ada sampai 37, ya. Kita lihat. Kemudian peraturan perundang-undangan atau undang-undang sampai keputusan bupati, ya, perda, ya. Kemudian ada peraturan presiden, itu semuanya harus berasaskan atas dasar Pancasila, ya. Kemudian kita lanjut, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan negara. Agar kita mampu berdiri kokoh, gitu. Berdiri di kaki sendiri. Jadi bangsa Indonesia sekarang dari zaman dulu sampai zaman sekarang ada nggak perubahannya? Ada dalam pembangunan bangsa. Dari Presiden Soekarno sampai Jokowi ada. Mungkin orang-orang tua kita terdahulu yang masih hidup saat ini, ya, sangat terasa perbedaannya. Ya. Dulu misalkan jalan susah dari kota A kota B susah sekali. Sekarang gampang misalkan. Pembangunan bangsa ini sangat-sangat cocok. Melihat asas dari Pancasila. Ya, di situ tidak boleh melanggar nilai-nilai kemasyarakatan, keadilan, melihat adab. Ya. Dan kemudian kita negara dapat melihat arah tujuan, bagaimana memecahkan masalah kita. Ideologi misalkan, ideologi itu sangat-sangat rentan di Indonesia. Kenapa? Karena ideologi orang Indonesia itu di dalam agama, suku itu macam-macam. Ya, kalau kita melihat ke Pancasila sudah ada semua di situ. Itu loh, ya. Silakan gitu. Ideologi agama, jalankan agamamu, ya sudah, jalankan agama masing-masing. Sampai saat ini kita kerjasama dengan orang yang berbeda agama tidak ada masalah. Ya, politik juga seperti itu. Mau dari partai manapun, ya kan? Kalau orang melakukan perbuatan baik tidak akan ditanya. Apa kamu asalnya partai mana? Kalau kamu agamanya dari mana? Kamu keluarga siapa? Jadi kalau orang melakukan perbuatan baik tidak dilihat asal usul kamu gitu, ya. Kenapa? Karena Pancasila megang itu. Ekonominya kerakyatan, apa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, pertahanan keamanan. Apa? Pertahanan keamanannya. Dilihat dari apa? Dari Persatuan Indonesia. Kalau pertahanan keamanan cuma dipegang oleh Polri, TNI, masyarakatnya cuek, nggak mau tahu, ya nggak bisa. Harus kerjasama. Gimana cara kerjasamanya? Mengawasi, melihat, melaporkan. Apalagi daerah-daerah perbatasan, baik perbatasan air atau laut atau perbatasan darat. Laporkan. Indonesia ini luas, tidak bisa. Contoh, kita selalu kalau di dalam kehidupan masyarakat selalu dibandingkan. Singapura begini. Contoh, ya. Loh, Indonesia ini luas, bro. Luas. Gak bisa kita bandingkan. Jumlah penduduknya besar. Berapa? Lebih dari 260 juta penduduknya yang harus ditanggung, ya kan? Kehidupannya oleh bangsa Indonesia. Kenapa saya bilang ditanggung? Walaupun kita tetap kerja gitu, ya. Maksudnya ditanggung apa? Keamanan, kenyamanan, kedamaian. Banyak negara-negara yang tidak aman. Mau makan aja sulit. Maksudnya sulit apa? Kita mau makan takut ada roket jatuh dari atas. Kita mau makan takut ada
ada orang jahat datangin kita. Ya. Ini luar biasa Indonesia, aman, tentram, alhamdulillah. Ya. Jadi menyelesaikan masalah ya Indonesia berasaskan itu. Gitu. Walaupun tidak ada penyelenggara negara itu yang memang 100% bagus. Pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita sebagai masyarakat Indonesia tetap mendukung agar Indonesia tetap maju. Ya. Kemudian negara kita tidak agar dapat tidak terombang-ambing dalam keadaan apapun. Apalagi era globalisasi saat ini. Perdagangan bebas, lepas. Mau dari luar negeri, mau dalam negeri, masuknya keluar masuk gampang. Ya kan? Pendidikan mau keluar masuk juga bebas. Gaya hidup juga sama. Walaupun Pancasila menjaga apa? Menjaga budaya saat ini. Gaya hidup ataupun kehidupan sehari-hari boleh mengambil pedoman dari luar. Misalkan gaya hidup tapi cara berpakaian misalkan. Cara berpakaian Indonesia seperti apa? Dijelaskan di mana? Pak, kalau sila kelima ada nggak yang ngatur cara berpakaian? Ada. Di mana? Sila pertama, bro. Nggak ada agama yang menyuruh kita tidak pakai baju. Nggak ada. Di situ dijelaskan dalam agama, berpakaianlah yang baik. Contoh, kalau di dalam lifestyle lagi. Oke, kita lanjut ya. Yang memang mau tetap ada pemberitahuan selanjutnya bisa di-subscribe. Jadi kalau saya masukkan materi jadi ada pemberitahuan di email kalian. Pancasila sebagai pandangan hidup, nilai-nilai tidak terkristalisasi dari kehidupan nyata masyarakat Indonesia. Kristalisasi maksudnya ya membeku gitu ya. Tapi kita terus mengikuti perkembangan zaman, tidak berubah. Berapa tahun kita merdeka? Enggak cuma 2 tahun, 5 tahun. 70-an tahun lebih kita merdeka. Pancasila tidak berubah, ada masalah? Apakah tidak cocok dengan kehidupan sekarang? Cocok masih. Ya. Tidak ada yang bisa sebaik ideologi Indonesia di negara lain. Luar biasa Pancasila kita. Orang-orang pendiri bangsa kita itu sangat-sangat pinter. Ya. Kalau zaman dulu nggak ada namanya plagiat, nggak ada copy paste. Mereka pikir sendiri, ide sendiri. Itu harus ditanamkan. Kehidupan masyarakat nilai-nilainya terkristalisasi dari kehidupan nyata. Dari kehidupan nyata maksudnya apa? Diambil dari kehidupan sehari-hari seperti saya bilang tadi, ya. Ada kedamaian, ya. Pertama, keimanan, ketakwaan, keadilan, kesejahteraan. Itu kedamaian enak. Ya kan? Di sini kemudian diambil ada keselarasan, keberadaban, persatuan, mufakat, kebijaksanaan dan kesejahteraan. Oke. Pancasila sebagai ligatur bangsa Indonesia. Kata ligatur sendiri berasal dari bahasa Latin, ya, yang berarti suatu yang mengikat, ya, oleh Dr. Roland, ya, memberi makna ligatur kita sebagai apa? Kultur bond, pengikat. Sebagai pengikat, bro. Apa yang diikat? Apa yang diikat? Budaya kita ini yang tadi saya bilang ratusan ini, suku kita, budaya kita ini diikat jadi satu. Ada di sila berapa? Sila ke-3. Ini ya, kita sudah berapa bulan tidak upacara ya. Saya sedih juga tidak ikut upacara, tidak ada upacara ini. Enggak tahu nanti Agustusan ini bagaimana. Jadi ligatur merupakan ikatan budaya yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Yang dipandang perlu penting menjaga keutuhan kesatuan masyarakat. Saat Pancasila diresmikan, saat Undang-Undang Dasar diresmikan oleh PPKI, menggantikannya BPUPKI, ada nggak yang komplain? Adakah yang mengatakan tidak cocok? Setelah dilakukan ya, yang tidak cocok kan sebelumnya tanggal 22 itu ada Piagam Jakarta, akhirnya dirubah toh. Setelah itu ada nggak yang tidak cocok sampai saat ini? Ya,
Jangan pernah sekali-kali merubah Pancasila. Ya. Jadi ligatur merupakan ikatan budaya yang berkembang secara alami, ya, secara alami, nggak ada paksaan. Makanya saya bilangkan tadi di awal bahwa Pancasila ini sebenarnya sudah ada dalam kehidupan sehari-hari sebelum kita merdeka. Udah biasa aja, sudah beragama, sudah musyawarah, sudah gotong royong. Loh, gotong royong itu memang dari budaya kita, Bos. Sudah dari budaya kita. Di sini Bung Karno dalam berbagai kesempatan menyatakannya, nilai budaya masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang Merauke, ya, bersumber dan digali dari nilai-nilai budaya. Itu Soekarno itu. Kan yang nulis ada 3 orang yang mengusulkan. Sopo yang nulis? Ayo, siapa? Sebutin. Supomo, Muhammad Yamin. Ya, Muhammad Yamin, Supomo, baru Soekarno. Ya, jangan lupa itu. Pelajaran kelas 7 ya. Pancasila sebagai legatur tadi, bangsa ini mampu memenuhi kriteria apa? Memiliki daya ikat, hampir sama seperti yang tadi ya, perkataan Soekarno. Nilai Pancasila telah dipahami dan diyakini oleh masyarakat dan selanjutnya diterapkan. Nggak ada paksaan. Ayo jalan sama-sama, bareng-bareng. Nggak ada paksaan, Bos. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Pancasila merupakan, ini di blok merah ya, Pancasila merupakan prinsip dasar dan nilai dasar yang mempribadi ya, living reality, sehingga sekaligus merupakan jati diri bangsa Indonesia. Jati kita, diri kita seperti contohnya gotong royong, musyawarah, itu Indonesia yang punya. Cuma di Indonesia. Itu luar biasa gotong royong. Orang mau bangun rumah, orang mau bikin jalan, rame-rame, gotong royong, nggak perlu pakai duit. Walaupun di kota saat ini sudah jarang. Ya. Tapi pada dasarnya pada waktu itu, ataupun sampai sekarang kalau di kampung-kampung itu, atau di kampung saya sendiri, itu masih ada. Ya. Jati diri bangsa Indonesia adalah pandangan hidup yang berkembang di dalam masyarakat menjadi kesepakatan bersama. Ya. Jadi jati diri bangsa Indonesia bersifat khusus, ya, otentik dan orisinil. Ya. Otentik itu kedaerahan, ya, ya seperti benar-benar sesuai dengan bangsa kita. Ya. Oke, minggu depan kita lanjut ke fungsi, ya. Itu adalah kedudukannya. Ya, yang penting-penting boleh dicatat, ya. Silakan juga di buku paketnya dibaca, ya, itu di tentang kedudukannya, ya. Kalau di buku paket kalian itu ada kedudukannya sebagai dasar negara, ya, kemudian sebagai pandangan, itu sudah kita bahas tadi, ya. Sebagai kepribadian bangsa, ya, perjanjian luhur sampai sebagai ideologi nasional. Oke. Fungsi dan peranan kita lanjut minggu depan. Segitu dari saya. Oke. Yang ingin notifikasi selanjutnya silakan pencet ataupun klik subscribe dan loncengnya. Kurang lebihnya kalau ada salah kata saya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, Namo Buddhaya.